Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak, Ibu jamaah sekalian yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini kita masih ada di acara ngasuh ya, di subuh begitu ya, walaupun agak berat saya disebut ngasuh sebab dulu diasuh sama Bapak hati-hati cerita tuh ya, jadi punten gitu ya. Ya, ini luar biasa, tapi minimal kita ngasuh diri gitu lah ya, ngasuh diri gitu ya, supaya ini filosofinya ngasuh terbina, ya, membina ngasuh ya, mendampingi diri supaya tetap ada di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya, insyaallah. Dan saya akan melanjutkan materi tentang ikhwan iman Al-Fatihah. Bagaimana kita punya pilar sakinah di kehidupan secara umum ya, khususnya di rumah tangga, tapi dalam dikte Al-Fatihah ya. Dan kemarin kita sudah jelaskan tentang beberapa nama Al-Fatihah menurut Imam Al-Qurtubi ya. Ada kurang lebih 11 nama lain dari surat Al-Fatihah. Kemudian juga makna Al-Fatihah, fadilah Al-Fatihah, dan kenapa alasannya kita ngambil inspirasinya dari surat Al-Fatihah ya. Dan sedikit saya mengulang yang pilih ayat bilang dari intinya ya, karena salah satunya adalah yaitu Al-Fatihah ini sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian ini yang menjadi intisari ya, intisari bukan intisari itu ya, kesimpulan. Intisari maknanya bisa mulai ini kesimpulan kewatiman, ringkasan dari surat dalam Al-Quran gitu ya. Jadi kata Hasan Al-Basri, semua wahyu diturunkan ya kepada manusia, para nabi ya, dikumpulkan dalam 3, Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian Taurat, Zabur, dan Injil itu dikumpulkan menjadi satu, ringkasannya ya, intinya ada di Al-Quran, dan dari Al-Quran kemudian diringkas lagi ada di Al-Fatihah yang artinya pembukaan. Maka semua 114 surat atau 113 surat ya, 113 surat sisanya ya, 6.000 lebih kata di dalam 6.000 lebih ayat dalam Al-Quran ya, itu semua tersimpan intinya ada di surat Al-Fatihah. Makanya pasti balik-balikan Al-Fatihah tadi teman-teman kalau kita memahami pilar-pilar Al-Fatihah itu ya. Dan ini harus menjadi inspirasi buat kita. Saya sempat lihat satu buku manajemen hidup dengan hamdalah itu ya, tidak hamdalah wae jadi satu buku teman-teman. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nulis kitab namanya Madarijus Salikin, itu 2 jilid ya, cuma nerangin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Jadi ahli ulama banyak tidak seayatnya jadi buku gitu ya,
orang hafal 7 ayat jadi buku ya. Begitulah ulama. Jadi nulis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sampai menjadi 2 jilid, masya Allah. Dan inti dari surat Al-Fatihah memang ada di kalimat itu. Di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu inti dari surat Al-Fatihah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jemaah sekalian, makanya supaya kita ingat gitu ya, dan kita hidup insyaallah berkeluarga, Pak. Ya, insyaallah berkeluarga, punya pasangan, minimal kalau yang jomblo pun sudah berkeluarga ya. Sudah berkeluarga, sudah sebagai anak gitu ya. Jadi berkeluarga sebagai anak, bukan sebagai suami, bukan sebagai istri. Tapi setidaknya kita pasti hidup berkeluarga. Makanya saya kemarin dikabari ada satu komunitas atau satu kampanye ya, yang juga beberapa selebgram ikut mengkampanyekan tentang childfree ya. Jadi bebas punya anak, pengen nikah tapi moga-moga gitu. Ya, ada itu Pak ya. Dan itu beberapa terutama di Twitter katanya ya, itu ramai iwan-iwan, beberapa selebgram ikut mengkampanyekan bebas anak gitu ya. Terpikir ya, mana nanti lahir di kolot nah gitu ya. Ya jadi lain tina batu iwan-iwan. Kalau dia lahir dari batu kan ada pantes ngomong begitunya, saya akan angkat topi gitunya obat gitu ya. Pan mana nanti boga kolot gitu. Ya kebayang lah orang tuanya gitu ya, tidak dari dulu punya pemahaman bebas anak pun mau lahir mana ya begitu ya. Maka waktu iman rahimahullah ya, memang ini logikanya sudah error ya, kayak Fir'aun dulu lah ya, yang bunuh ya apa namanya, uqtulu abna'ahum wastahyu nisa'ahum. Kalau Fir'aun dulu bunuh anak laki-laki, hidupkan perempuan ya. Tapi kalau dulu mah Fir'aun dulu mah Pak ya, Bu, yang dibunuh teh jasadnya, anak laki-laki bunuh ya, hidupkan perempuan memang jasadnya. Kayak Firaun ayeuna mah perannya ya, bunuh peran kelaki-lakian, eksploitasi perempuan gitu ya. Dan itu jauh beda dengan Firaun ayeuna. Nah, lebih parah Firaun ayeuna mah ya, karena apa? Jasadnya nggak dibunuh, tapi perannya dibunuh, iwan-iwan fitrahnya dibunuh, sehingga nular kabatur gitu ya. Maka jangan heran kalau banyak gerakan-gerakan feminisme, yang gerakan-gerakan yang ingin judul nama mengangkat derajat perempuan, padahal ya itu hakikatnya menjatuhkan fitrah perempuan. Nah kalau di zaman Abu Jahal bunuh anak perempuan ya gitu ya, gengsi juga ada KWW teh. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau dulu di zaman jahiliyah lahiran teh jadi di tanah teh sudah ada lubang ya, jadi orang teh kena tanah teh karena lubang kita ya. Sebagian tafsir begitu ya, sebagian riwayat pakai begitu kata Ibnu Katsir. Jadi namun lahir orang teh karena lubang kita ditinggali, lamun jaluk ikhwatiman, kalau laki-laki diangkat kita orang ya dari lubang itu, kalau perempuan langsung kubur gitu. Itu kayak begitu Pak ya. Abu Jahal, di zaman Abu Jahal gengsi, mereka tidak sadar gitu ya. Ya apa namanya, kalau mereka pun lahir dari rahim perempuan. Memang kalau hawa nafsu sudah berkuasa, akal sehat itu hilang Pak. Kadang-kadang jadi berlagu gitu ya, iwan-iwan. Daripada di sekolah luhur-luhur, kalau sudah hawa nafsu berkuasa, kadang-kadang jadi berlagu iwan-iwan ya. Jadi logikanya itu udah nggak jalan. Itulah kaidah hawa nafsu Pak ya. Maka ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini juga ada gerakan sekarang bebas punya anak. Jadi pingin nikah tapi nggak mau punya anak ya waktu ya, masya Allah. Sebetulnya kalau saya memahami itu gerakannya awal saja, nanti kayak di Jepang. Mohon maaf, saya 2 tahun ke belakang pernah mengkaji majalah bahasa Inggrisnya Forbes itu dalam bahasa Inggris. Ya, kita membahas tentang fenomena di beberapa negara Eropa, majalah itu, dan di negara Jepang. Mohon maaf, saya cuma baca, cuma dengerin ya, teman saya bisa baca gitu ya. Ambil untuk biasa baca bahasa Inggris, bacanya biasa ngerti kita tuh bisa gimana. Akhirnya kita bahas, ternyata ada fenomena kurvanya terbalik Pak, kita.
Jadi segitiga terbalik, ya anak muda, ya orang tua. Jadi mereka sudah khawatir karena anak mudanya sudah berkurang. Mereka sudah mau tidak mau lagi menikah. Ya kenapa nikah aja beban? Ya menikah ini ngurus anjing, jangan tiba-tiba ngurus pemajikan. Iya apa bahasanya gitu? Anjing mas setia, anjing itu setia, ya. Kemudian juga hese di para banana gitu ya. Lamun kehel-kehel tinggal usir iwan terima. Ya itu kalau hewan pak, ke anjing. Tapi katanya kalau perempuan punya istri, ya cuma kudu diurus, kudu diparaban, kadang pas sehat, cina gitu. Ya akhirnya apa? Mereka memutuskan untuk tidak menikah. Kumaha kebutuhan seksualnya, gampang tinggal jajan, gitu. Mereka punya robot seks tiba-tiba diproduksi kan, ya luar biasa, dijual secara umum ya robot seks itu. Kalau itu hubungan seks ya, kalau nggak sama manusia lagi dengan robot, ya jadi ngeri pak. Jadi mereka sudah kenal nikah itulah, asal beban nikah teh. Ya itu kalau logika pak, maka hawa nafsu itu kayak begitu. Ya jangan-jangan ini gerakan itu nanti awal-awalnya nggak mau punya anak, tapi hanya kawin gitu. Kenapa? Saya menduga jangan-jangan ini pingin zina, tapi tuanian gitu. Ya pingin hanya menyalurkan syahwat, tapi tidak mau punya punya keturunan di waktu itu. Nauzubillah min dzalik. Maka jamaah sekalian, ini salah satu fenomena hari ini ya, yuk kayak ayawanya ya, luar biasa ya nasib umat akhir zaman teh aya orang-orang teh waktu. Maka jamaah sekalian ya, kita berkeluarga ya tentu ingin sakinah diturunkan oleh Allah, ayatnya banyak ya waktu iman ya, maka Al-Fatihah ini menjadi pilar untuk kita bagaimana bisa mewujudkan sakinah. Baik. Sebelum ke Al-Fatihah ada ta'awudz, isti'adzah, ini penting Pak. Isti'adzah itu penting. Ya, makanya fa'iza a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'iza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Gitu ya. Apabila kamu membaca Quran, isti'adzahlah terlebih dahulu. Berta'udzlah. Isti'adzah itu apa? Ta'udz, isti'adzah itu adalah thalabul audz. Thalabul audz itu meminta pertolongan kepada Allah. Ya, apa hikmahnya? Banyak. Di antaranya karena berapa banyak, mohon maaf, karena setan itu menghalangi kita untuk bisa memahami kalamullah. Jadi orang kudu isti'adzah pas baca Quran teh. Ya, sebagian ulama mengatakan karena setan menghalangi kita untuk bisa memahami kalamullah. Ya maka ta'udzillah. Ya ya untuk melawan setan itu. Karena kalau setan dibacakan, itu mereka akan lari dibacakan Al-Quran. Ya, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Tapi sebaliknya, ya ketika orang itu jauh dari zikrul rahman, hidupnya itu dari Al-Quran, kata Allah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka kami biarkan setan itu menguasai mereka, bahkan menjadi temannya. Namun jauh tidak Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini setan berupaya ya jauh tidak Al-Quran, malas berinteraksi dengan Al-Quran, pas baca teh kudu ta'awudz. Dan inilah kata Imam Al-Ghazali, cara kita untuk menghadapi setan. Ya, cara kita untuk menghadapi setan. Karena kata Yahya bin Mu'adz, setan itu tidak punya kesibukan kecuali menggoda. Orang kan kadang kala poho aya setan di waktu mana. Orang kan tersibuk menggoda setan. Ya, setan menggoda orang goda deui lah cenah gitu ya. Gak bisa setan digoda. Tapi kita kan gak fokus melawan setan sangat banget. Ya. Kita sering lalai, setan itu sering selalu mengintai. Manusia sering lalai, setan selalu mengintai. Mereka melihat kita, kadang kita nggak melihat mereka, nggak tahu kita. Itu kata Yahya bin Mu'adz. Ya makanya kalau tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa melawan mereka. Ya, kata Imam Al-Ghazali, prinsip melawan setan itu dua.
Dan gak ada setan ceritanya Pak, masuk apa namanya ceritanya setan ngajak ke surga, gak ada. Ya innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, surat Fatir ayat 6. Allah berfirman, sesungguhnya setan itu mengajak kepada para pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka. Gak ada setan ngajak ke surga Pak. Tapi Ustaz itu setannya hijrah. Oh setan hijrah ya waktu itu. Ya, ya gak ada. Tapi terkadang setan ngajak kepada ketaatan Pak. Ada. Setan ngajak kepada ketaatan ada. Ya, tapi setelah itu dia mempersiapkan amalan untuk menghancurkannya. Jadi setan itu ngajak karena taat, kan secara tidak sadar setan sudah mempersiapkan satu amalan yang dosanya itu lebih besar daripada ketaatan itu. Nah itu ada. Makanya kata Imam Al-Ghazali ada 7 keterlibatan setan tentang ketaatan, dalam ketaatan. Kalau kita tahu ya waktu iman, masya Allah, ya bikin sensitif hati. Jadi ada ya waktu itu. Tapi prinsip menghadapi setan itu 2 kata beliau. 1 isti'adzah, 2 mujahadah. Lu sungguh-sungguh ya waktu itu. Ya yuwaswisu fi sudurin nas. Itu kan pekerjaan setan. Apa yang disebut yuwaswisu kan? Was-was itu was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas. Dan mana? Sok ayo ngarewas gitu kan dia. Kata Nabi kemana? Wujud dari waswisu kan kemana? Kan saya kata waswisu. Pantesan saya ngarewas soalnya. Gitu tuh Pak. Dan itu artinya setan kan begitu Pak. Coba kemana? Wujud dari waswisu fisudurinas itu waswisu fisudurinas. Ya, min syarril waswasil khannas, dari kejelekan waswas yang tersembunyi. Ngeker was-was nyumput nih. Khannas itu kan tersembunyi Pak. Ya, yang was-was itu ada dalam hati manusia. Ya. Kata Imam Al-Ghazali, yang disebut di waswisu fi sudurin nas itu adalah lintasan pikiran. Yang disebut dengan was-was syaitan itu lewat mana? Lewat lintasan pikiran. Ya, makanya hati-hati jemaah sekalian, jangan dibiarkan lintasan pikiran kita berkeliaran tanpa kita orientasi. Karena jadi ulah diantepkeun lintasan pikiran urang teh berkeliaran, bari teu diarahkeun ke urang teh gitu. Ya, makanya orang itu kalau tidak diarahkan kepada akhirat, dia akan selalu mengarahkan kepada dunia. Tidak disibukkan dengan ketaatan, dia akan berpotensi berbuat kemaksiatan. Tidak disibukkan dengan kebaikan, maka dia akan cenderung berbuat keburukan. Ya, tidak disibukkan dengan mengingat akhirat, maka ulah akhirat lalu panjang angan-angan keduniaan. Sebab dia nggak diam Pak, tercicita. Siga kamlet cici dan betul. Hirup gitu lintasan pikirannya. Saya sedikit dan ingin membahas ini penting Pak. Oleh karena itu kata Dr. Ibrahim Al-Fiqi Pak, ibu-ibu jamaah sekalian, saya baca bukunya tentang terapi berpikir positif. Itu ada sebuah riset ya di salah satu universitas di Maroko kalau tidak salah, itu sampai mengatakan 1 hari 1 malam lintasan pikiran itu 50.000 sampai 60.000 lintasan pikiran. Urang teh kaetan tebak sudah dihitung belum? Gak ada kerjaannya gitu juga gimana gitu. Ya, sehingga bapak calikin tinggal abdi eta teh berseliweran. Nah, mikir-mikir ningali bajunya. Nah, mikir-mikir usah kok kayaknya gitu deh. Bisa kerja. Nah, ngupingkeun kata-katana. Nah, ningali gerakanna. Nah, ningali usah asal langsing gitu misalkan ya. Jadi lintasan pikiran teh Pak duduk ningali tapi itu pikiran teh berkeseluruhan. Itu luar biasa Pak. Itu kata Ibrahim Al-Fiqi 50 sampai 60.000 lintasan pikiran sehari semalam. Punten Pak.
Urang analogikeun, lamun cai ngocor ka bumi urang, air mengalir ke rumah kita 50.000 liter per hari sehari semalam. Terus kita nggak bikin salurannya, itu bisa di pause, nggak bisa di stop. Itu cai teh ngocor terus. Kita nggak bikin salurannya, bagaimana apa yang terjadi? Banjir. Nyeun balong, betul berhenti gitu. Ya waktu itu, ya bikin irigasi enggak gitu. Apa yang terjadi? Banjir lah. Ya, sama. Ya pikiran itu kalau nggak kita arahkan kayak begitu ya waktu itu. Ya, maka bapak ibu-ibu ini saya mendapatkan irisan benang merah gitu ya. Tapi ini asli benang merah dan bukan dina Al-Quran ya. Yang benang merah antara konsep yang berpikir ya dengan perkataan Imam Al-Ghazali lintasan pikiran. Subhanallah. Allah Akbar. Makanya hati-hati. Yang berapa banyak kegelisahan berawal dari pikiran. Ya sudah gelisah, goncang jiwanya. Ya mohon maaf, kadang jadi sakit jiwanya, iwan depresi atau stres, ya, masya Allah, karena gelisah. Jadi berawal dari banyak gelisah, tidak imutan. Ya, kemudian apa namanya itu? Setelah itu terkadang punya penyakit jiwa, mohon maaf. Bahkan tidak sedikit yang kerasukan setan, kerasukan jin maksudnya. Ya diganggu oleh jin. Karena jin itu yang setan dari kalangan jin itu kalau melihat lemah, nah itu mudah ya bisa dikirim, waktu itu bisa jin nasal, ya yang sudah turun temurun, ya di akina misalkan di nenek moyangnya dulu ya pernah apa turun dari teteh icuna ya dan lain sebagainya, sehingga mencari yang lemah masuk iman ya kadang jadi bermasalah berawal tidak naon emutan ya. Maka bapak ibu-ibu ini jamaah sekalian, penting ta'awudz itu penting Pak, sikap ta'awudz itu penting ya, isti'adzah itu penting ya, tahu apalagi mau ya membahas pilar-pilar itu, karena pilar-pilar ini tidak akan kokoh, tidak akan terawat kalau kita tidak ta'awudz dulu Pak. Itu ya, orang ta'awudz atas. Kenapa? Ini musuh yang nyata iman. Ya pertempuran abadi sampai titik darah nggak bisa, nggak ada istilahnya setan nyerah Pak. Nggak salah, capek nggak boleh sih bapak ibu soleh wae. Masjid wae wa subuh ka sholat lima we cenah itu wa subuh teh. Ngaji deui geus terus minta resign ke iblis. Bisa eureun ah. Dan malah ya, Pak. Ya, enggak ada istilahnya setan pensiun, enggak ada. Ya, kalau preman ada yang pensiun. Setan pensiun enggak ada, apalagi pensiun dini waktu itu. Setan pensiun. Tapi kalau setan ceking sama setan gemrot ada. Itu ada, kata Ibnu Qudamah dalam bukunya Makayidus Syaiton, tipu daya setan, ada itu ya, kisah tentang setan ceking sama setan gemrot itu ketemu Pak ya, setannya gemrot badak iman-imannya jam-jam waringkas, bajunya rapi, perlente kuming apa namanya, rambutnya kuliwis gitunya rapi sanadengin. Ketemu dengan setan Pak, anu kulit nanti geus ngahiji jeung tulangna ieu mah panonan geus barawonton trek keluar, unduna geus teu kaurus, buukna cawigwig, bajuna barono. Ketemu itu Pak setan teh ngobrol, ngawangkong setan oge nya, ternyata butuh ngobrol mereka juga ya. Pernah hari maneh kunaon cenah tah hirup teh paeh teu hirup teu paeh teu hos. Nah sudahnya hirup teu paeh teu hos. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Hidup hidup segar mati tak mau, ada hidup segar mati tak mau. Kalau dina Sunda paeh hirup teuneut paeh teu hos gitu ya. Ada teh kunaon cenah gitu.
jadi payah itu haus itu sok atuh hayang teh kumaha eta panon cenah para keluar gitu buk cawiwi cegan karandahan dagingnya hiji kulitnya hiji tulang kunaon aya cek setan ceking ya setan ceking cenah aing teh cenah dititah ku si iblis teh ditangga goda jelema cenah ya lamun rek abus ka imah bismillah ngadoa pakai baju bismillah ngadoa rek dahar bismillah ngadoa tara kagehan gitu ari mah eta cenah baju nikah rapi itu beungeut eta rambut kulit sanareungi Allah kuat ka bedas gitu cenah nah mana bisa gitu atuh aing mah cenah ku si iblis ngagoda teh kita ngagoda ka jelema make baju tara bismillah dahar tara bismillah rek abus ka imah sare tara bismillah mata kaagehan wae jadi sakapung mah setannya diparangan ku sahabat iwan ya makanya kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dalam hadis riwayat Bukhari ini sahih ya zikirnya Bani Adam kepada Allah itu seperti sayatan kepada setan. Kurang lebih kalimatnya begitu. Ya, kurang lebih kalimatnya maknanya begitu. Jadi zikirnya kita kepada Allah ya, itu seperti ya sayatan kepada setan. Jadi lebih kurang harus zikir Pak, kita teker karena setan itu ya sehingga diiris-iris setan dalam berzikir itu Pak. Tapi terkadang dengan intonasi ya, orang intonasi yang subhanallah, Allah ya, Allahu Akbar, hakas ya, kita perlu gitu Pak ya, perlu ditambahan saking kurang kayak apa kesetan gitu ya, nggak usah begitu Pak intonasinya ya. Tapi ya ketika kita zikir subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu teh ketika zikir itu subhanallah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah zikir menikmati itu setan sedang tersayat-sayat. Maka iwati rahimahullah wa iyyakum ini pertempuran sepanjang masa. Maka saya suka kalau tidak di akhir ya. Inna ma yad'u hizbahu inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata buat kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Maka wajib bermusuhan. Bermusuhan itu harus dihidupkan Pak. Berapa banyak kita tidak sadar dengan bermusuhan kita masuk jebakan musuh. Dengan siapa? Dengan setan teman-teman. Ya, karena setan itu di balik semua kemaksiatan itu ada setan. Berapa banyak orang tidak sadar bahwa itu perbuatan setan. Akhirnya apa? Merasa itu dirinya, merasa itu kepentingannya, merasa untuk kemaslahatan. Dan apa di balik itu ternyata was-was setan. Ya, bahkan atas nama mohon maaf, atas nama tanda kutip, atas nama agama. Atas nama masyarakat, gak sedikit atas nama rakyat. Ya, banyak Pak, mohon maaf, tidak sadar bahwa itu adalah perilaku syaitan. Waliyadzubillah ya Allah. Ya, makanya saya selalu bilang, Bapak, Ibu, lamun aya keributan di rumah tangga, ingat di balik itu ada setan. Ya, maka saya selalu bilang, mohon maaf ya, keluarga sakinah itu bukan hanya urusan finansial, tapi program pertama dan yang paling utama bagaimana setan tidak hadir di rumah kita. Kumaha caranya gitu? Setan itu perlu bingung, tidak ikut campur dengan urusan rumah tangga kita. Ya, semoga Allah jaga Pak. Karena di balik itu semua ada keinginan setan. Bukankah iblis memberikan reward kepada setan yang berhasil memecahkan rumah tangga? Dalam riwayat Muslim, inna iblis, sesungguhnya iblis itu singgasananya di atas air Pak. Di atas air sih bersyaratnya. Itu setiap hari setan itu laporan.
semua divisi Pak. Laporan ke iblis, rajanya setan. Sonatu kada wa kada. Aku sudah berbuat ini, saya bisa goda batur zina, saya bisa goda batur membunuh orang lain, saya sudah menggoda orang untuk berbohong, saya sudah menggoda orang untuk menipu, saya sudah menggoda orang untuk mencuri. Cek iblis, maaf saya canai tenaunan. Biasa cek iblis. Tiba-tiba ada setan. Ya dari divisi perusahaan rumah tangga ibaratnya. Kan setannya divisi-divisinya kan. Ya kemudian kata setan ini konfaraqtu baina zawji wa zawjatihi. Aku sudah memisahkan antara suami dengan istrinya. Wah, nikmat Pak. Pangharina setan mana yang cenah dia? Cek iblis dikasih ataj. Di riwayat lain disebutkan ataj itu mahkota. Jadi kalau setan menggoda orang berbuat maksiat biasa, itu nilainya biasa-biasa Pak. Tapi kalau sudah menghancurkan keluarga, menghancurkan rumah tangga, dia dapat poin besar, dapat ribuan dari iblis. Cerai tidak selalu jelek ibaratnya, tapi sering sekali yang menyebabkan perceraian tidak satu, tidak selalu jelek Pak. Ya. Makanya kata Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, itu ada hadisnya tapi saya tidak hafal. Sebentar ya, ada enak dibacakan begitu Pak, supaya kaos gitu ya. Jadi Nabi itu sampai menyampaikan begini buat teman, supaya lebih baper ya Pak, kita bacakan hadisnya. Ini ada satu hadis, saya nggak hafal Pak ya. Ma tawadda ithnani fillahi azza wa jalla aw fil islam fayufarraqu bainahuma illa dhanbun yuhdithuhu ahaduhuma. Ini hadis riwayat Ahmad Pak. Sekali lagi, ma tawaddu ithnani fillah aw fil islam fayufarriqu bainahuma, terus bisa illa dzanbun yuhditsuhu ahaduhuma. Tidak ada dua orang yang saling mengasihi, mencintai karena Allah atau dalam Islam lalu keduanya berpisah, misah keduanya, kecuali disebabkan dosa yang dikerjakan salah seorang dari keduanya. Soalnya sekali lagi ini hadisnya, tidak ada dua orang yang saling tawaddu, saling mengasihi, pakai dal dan bukan pakai mu. Tawadda isnani. Tidak ada dua orang yang saling mengasihi fillah di jalan Allah. Au fil Islam. Ya, atau karena Islam. Fayufarraqu, lalu keduanya berpisah. Ini fayufarraqu ya. Fayufarraqu di sini. Lalu keduanya berpisah. Illa dzanbun yuhditsuhu ahaduhuma, kecuali itu ada dosa di antara salah satu. Ini berlaku termasuk suami istri. Dalam hadis yang lain, istahlamtu saya lupa lagi. Ya, kalian menghalalkan ya mereka itu dengan kalimat Allah. Maksudnya ketika nikah kita menghalalkan istri kita dengan kalimat Allah. Ya, bukan surat keputusan dari presiden kan, bukan kan, jadi halal gitu, betul. Dengan kalimat Allah dalam Islam kita menghalalkan istri kita. Lalu kata Nabi, jika ada seseorang, ini umum ya, mau kita dengan saudara kita, mau kita dengan anak kita, mau kita dengan istri kita, umum. Dua orang bersatu dalam Islam atau karena Allah lalu berpisah, kecuali ada dosa di antara keduanya. Di antara kedua, salah satunya adalah berbuat dosa. Maka jemaah sekalian, inilah pentingnya kenapa kita memprogramkan ada halaqah, ada tarbiyah di rumah tangga kita gitu ya. Ada amalan-amalan, program-program yang menjauhkan kita dari
godaan setan, intervensi setan. Makanya saya kalau memotivasi anak Pak bangun subuh itu dibangunkan atas nama Allah, ya, dan disemangati untuk melawan setan. Ayo Kang bangun, lawan setannya. Subuh sebentar lagi. Itu Pak, bangun lawan setannya. Bukan akang, bukan. Saya panggil akang TPR yang kedua Pak. Bukan akang, bukan sanes akang sanes. Kita mas setan, bukan dulu mas setan. Sanes akang sanes. Sok, ya, lawan. Setan juga ya. Waktu itu lawan. Di masa balik kadang ada orang tua bangun. Astagfirullah, bangun. Ya Allah, dasar setan. Nah, waktu itu cek setan yang benar. Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, jangan perkuat setan itu menguasai saudaramu. Dengan apa? Mencelaknya. Jadi setan yang bikin kuat kamu namun orang mencelak mudah gitu. Ya, hati-hati nih Pak. Ya. Ini banyak orang tua yang tidak sadar ya. Karena marah, mencela anak, itu memperkuat setan. Subhanallah, ini perkataan Sufyan Ats-Tsauri salah satu kaidah pengasuhan menurut saya gitu ya. Kaidah parenting Pak. Gitu ya, sebenarnya. Makanya kalau ada saudara kita iman ya yang kadang-kala misalkan berbuat maksiat, ya jangan perkuat setan itu untuk menguasai maksiat mereka. Ya kasal ayah sebenarnya tinggal doakan dulu gitu kumaha ada iman-imannya. Ya Mas kalian. Ini penting. Jadi isti'adzah itu penting. Memohon perlindungan kepada Allah sebelum kita membangun pilar sakinah di rumah tangga. Karena setan itulah yang akan menghancurkan, Pak. Akan menghancurkan. Ya, akan menghancurkan pilar-pilar itu. Akan selalu berusaha merobohkan qawamah seorang suami. Akan selalu menghancurkan kelembutan tanazul itu Pak, merendahnya seorang istri di waktu itu. Tanazul itu jadi merendah Pak. Turun ya tanazul itu kan seorang istri harusnya kayak begitu Pak. Sepintar apapun, sehebat apapun, sekaya apapun dari suaminya, kalau sudah jadi istri dia harus tanazul. Tapi itu semua dihancurkan, dikasarkan, dipecahkan oleh siapa? Oleh iblis di waktu itu, oleh setan. Maka ini istiadah ini penting saya kira supaya pilar-pilar sakinah itu bisa tertegak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Makanya Bapak Ibu ya, ini permusuhan abadi. Nggak pernah selesai Pak, termasuk makanya kenapa sampai hubungan seks saja kita doanya berlindung dari siapa? Dari setan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitana ma razaqtana. Kan dia? Jadi berdoanya itu supaya dijauhkan dari setan. Itu hubungan seks Pak. Masya Allah tuh. Supaya setan itu keduluan yang pentingnya. Ya, luar biasa pertempuran abadi. Infinity War, nah itu ya, pertempuran abadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan ini bisa disadarkan gitu ya. Kalau marah, nanti ini kalau lebih lanjut lagi berbicara tentang pintu-pintu setan, berbicara marah, dengki, itu pintu-pintu setan semua tuh. Kalau sudah begitu setan mudah menguasai teman-teman. Ya makanya ada pertanyaan, Ustaz aku tuh udah zikir tapi nanya menikah asal baliran kiri setan tuh gitu ya. Itu kata Ibnu Qudamah perumpamaannya kita mengusir anjing tapi kadaharan anjing kayak kelewa di mana gitu. Cik ke anjingnya Pak. Berarti mengusir anjing ke cicingnya waktu ternyata makanannya ada di kita gitu. Ya, maka disia-sia terlupa karena kaya diurang. Maka kata Ibnu Qudamah kita pikir setan gak lari karena makanannya masih banyak di kita. Begitu. Makanya Ibnu Qudamah dalam kitab Minhajul Qasidin membahas tentang makanan-makanan setan. Allah a'lam bishawab. Itu lebih dari lagi waktu. Saya kira ini lebih penting ya daripada kita memprioritaskan yang lain-lain. Semoga Allah jaga kita dari godaan setan yang tipu daya setan.
sudah siap penghancurnya apa tuh diantaranya? Ujub, riya, ujub. Nah itu. Jadi setan kadang ngajak baca Quran ya, tapi pas beres baca Quran dosa gitu kan. Setan kadang ngajak ke masjid juga, cek setan teh. Tapi pas beres di masjid, ya, iya dada asal lega di waktu itu dada kiri, gitu ya, ujub. Ya, Bapak Ibu. Dan ujub itu penghancur ibadah. Kata Imam Al-Ghazali, dua yang menghancurkan ibadah itu, ujub dan riya. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada seorang ulama, dia baca surat Qaf, malam-malam. Ini dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali, baca surat Qaf dari awal, dari pertama sampai terakhir. Malamnya bermimpi, malaikat ngasih kabar, amal teh bisa dicopot ke langit. Ulama ini kaget. Kenapa amal baca Quranku tidak bisa dibawa ke langit? Kata malaikat, di ayat hiji nepi ka 20 benar ke Allah. Tapi pas ayat 2 hiji ayat jelema anu ngalewat jadinya ada sombong. Ya, jadi amalnya nggak bisa diangkat ke langit gara-gara ada kesombongan, ada ujub, ada riya ketika di tengah-tengah baca Quran. Ya, ulama itu nangis waktu itu karena sering gak sadar. Maka jemaah sekalian, inilah penghancur ibadah. Ijazul mar'i binafsihi, takjub dengan dirinya. Pamita ya abdi ma'atulah. Ya masjid dengan ukur makan siga kandang ayam Pak Ustaz. Ya alhamdulillah kok abdi bla 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 bla. Pamita ya abdi ma'iteh tegak urus. Hati-hati. Makanya kenapa kita disunahkan untuk istighfar setelah berbuat baik? Oh sunnah Pak. Kan orang ke sholat, assalamualaikum, ya, astagfirullah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah, Astaghfirullah. Tuh dia. Wa ma tuqaddimu, apapun yang kalian persembahkan untuk diri kalian berupa kebaikan. Ya, amal soleh kita, apa kata Allah? Tajiduhu indallahi wa khairan wa a'dhama ajra. Nanti kamu akan mendapatkannya di sisi Allah itu lebih besar jumlahnya dan lebih bagus kualitasnya. Wastaghfirullah, disuruh istighfar. Ya, sudah beramal sholat disuruh istighfar. Kenapa? Disitu pageran amal sholat itu istighfar. Ya, iwat ini rawat iwat ini. Kenapa? Inilah jebakan setan. Beres baca Quran dosa, beres sholat dosa, ayat tahu gitu. Ya, itu mustamil pamita ya abdullah. Mau ngarawas gitu. Kusabab abdi nu hadir dulu ngawasna, nah jadi ngarara gitu. Itu pamisan sakti mah duka halal hadir duka mual. Nah itu ya waktu dengan ujub gitu ya. Setiap kita mustami bisa ujub tidak Pak? Bisa ya waktu itu. Ya Ustaz menurut saya hadir mau ngapain ya sih kan Ustaz ya. Untung saya hadir dengan minimal minum kansap gitu ya. Ya, saya hadir menjadi Ustaz pintar-pintar nah Ustaz ya, jago ilmu awal hadir udah lagi kan banyak kos begini mau jadi mata orang hadir mata Ustaz oh iya ya kan tadi ngomong ke cicing ya dan kita katakan gerambat di watiman aing kita gitu ya watiman bisa kayak gitu Pak ujub mata kata dicari osket sah ujub riya gak usah diomongin sah. Alhamdulillah Allahu Akbar. Makanya kenapa kita kadang-kadang dibenturkan dengan ujian.
dicela ku batur, dinyerihatekeun ku batur, teu dihargaan ku pamajikan. Ya kadang-kala budak teu nurut iwat iman. Kenapa? Bisi urang teh ujub iwat iman. Karena kita merasa jadi suami, karena kita merasa jadi ayah, karena kita merasa punya otoritas yang lebih. Ya, sehingga kadang-kala kita lupa bahwa mereka pun didekatkan kepada kita atas izin Allah. Sehingga kadang-kala kita lupa mereka pun nurut kepada kita dengan izin Allah. Sehingga kadang-kala kita lupa mereka pun mau dengar kita karena izin Allah. Ya, tapi usaha kurang tujuh, ya jadinya di hati waktu iman. Ya gitu. Maka orang cakap maka nyari hati teh isyarat. Makanya saya suka bilang sakit hati itu adalah alarm kualitas keikhlasan kita. Aing ieu mah geus begitu. Dan mungkin tapi ini kadang bakal isi pikiran oke. Ujub. Tak ujub. Punten jawabannya ada riwayat itu subhanallah. Tapi betul Mbak, ini mah saya. Karena saya kadang sakit hati waktu itu. Sampai saya pernah pas sakit hati itu nyelekitkan kalau saya mah gampang orangnya apa namanya isi goyang teh itu gampang lepas gitu ya, gampang move on Pak kalau saya itu ya. Tapi di waktu Bapak saya sakit hati oleh seorang iwan gitu, aktivis dakwah sama-sama bagus jalan-jalan, tapi nah nyari hati orang teh kan kesalahan tahun bawa nanti itu saya Pak lebih saya kan jarang nangis soalnya ya gara-gara nyari hati ku batur tara, tapi itu pun undang ingat aduh kucurusu di sosial teh kunaon atuh bisa turun itu ini luka itu nyari hati wae waktu ingat simpulannya. Padahal kebaikannya saya rasakan. Ya, sampai saya berdoa, ya Allah, tunjukkan hikmah saya jadi kata ini. Ya waktu itu, ternyata Allah Pak kirim hikmah. Ya, di jalan saya ingat, ya Allah, bahwa salila aina teh poho ikhlas, lupa menghadirkan niat karena Allah. Karena sering sekali rutinitas itu menghilangkan sensitivitas. Seringkali rutinitas itu lupa kita mengikhlaskannya. Punten Pak sepertos abdi ya. Ngaraos cakat sareng bojo. Kadang-kadang ku sabab geus biasa dekat, mere nafkah teh teu hadirkeun ya Allah, mudah-mudahan ieu nafkah teh janten sedekah. Eta teh hadir dina hade teh mere-mere we urang teh. Ya, kadang-kadang urang teh saking biasana salat tiba-tiba kadang-kadang poho ka Allah. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita saking biasana dekat dengan ikhwan, dekat dengan saudara kita, kadang-kadang kita berbuat baik dan lupa. Ya Allah, jadi pahala. Ya, kadang saja. Salapan tahun teh anginan, hujanan, kapanasan, buah-buah menilai karena Allah. Buah-buah yang ketinggali hebat dina dakwah, buah-buah yang ketinggali hasil binaan maneh, buah-buah yang ketinggali ya Allah terus suci saat tak gitu. Nuhun Gusti geus nyeri hati-hati. Geningan hikmahna agung. Ya, makanya waktu itu rahimani Allah aku. Jadi Pak, tadi teh keur abdi teh tengah dengerin kabar tuh. Keur abdi teh mah. Jadi abdi kudu prinsip ya lamun nyeri hati makhluk eta teh alarm kualitas keikhlasan. Alarm saya bilang ya, oh udah bisi iman. Karena bismillahirrahmanirrahim itu hikmah pertamanya adalah ikhlas. Pilar sakinah itu adalah ikhlas. Kalau nggak ada ini Pak, akhirnya kita saling nuntut dalam rumah tangga. Makanya sebelum berbicara hak dan kewajiban, bangun dulu pondasi imannya, bangun dulu pondasi hatinya. Ya, ini Ustaz, isu saya harus diterangkan hak dan kewajibannya. Ya, ngalaman wae kasalah kita bla 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 bla. Ya, gampang hak dan kewajibannya. Tinggal browsing di internet gitu. Ya, hak dan kewajiban suami istri baca gitu atau istri kumane salah kita. Ya, oleh anda suaminya saya bilang ya tapi tidak usah saya bilang bukan hanya hak dan kewajiban tapi bagaimana membangun kesadaran bahwa berumah tangga itu untuk Allah. Kalau sebatas hak dan kewajiban Bapak dibaca saja oke beres, tapi sadar seberapa sering kita menghadirkan hati kita bahwa ketika menunaikan kewajiban untuk pasangan, ketika menunaikan kewajiban untuk anak, ya Allah,
ya pahala ini kata apa? Ya Allah, cing tabungan mati. Kacapek kurang kurus muda di waktu itu. Kelelahan kita mencari nafkah, Gusti kesana cing jadi pelebur dosa. Tak seberapa sering kita kayak begitu gitu. Kalau mencari nafkah wajib beres kalau waktu itu. Tapi kualitas keikhlasannya gitu. Ini fondasi awal. Kadang kita, kalau kita lupa, akhirnya kita yang sakit hati kalau sudah berbuat baik kepada anak-anak, mengecewakan anak dan guru, kecewaan luar biasa. Akhirnya kita sakit hati waktu ya kepada istri, ya waktu yang kadang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, padahal kita sudah ngasih nafkah. Ya bisa jadi karena kita tidak berharap Allah, karena ikhlas itu ngarang. Mohon maaf Pak, ikhlas itu ngarang. Bukan gak ngarang. Ikhlas itu ngarang, ibadah. An yakuna sukutuhu wa harakatuhu lillah. An yakuna sukutuhu wa harakatuhu lillah. Kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, seorang ulama salaf, ulama sufi, mengatakan bahwa ikhlas itu adalah diam dan bergeraknya karena Allah. Jadi saat umat cincin oke kudu ikhlas. Diam dan bergeraknya karena Allah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dari sekian banyak makna ikhlas, inilah kalimat yang paling bagus. Jadi ikhlasnya ngarep punten Pak, sanes teh ngarep. Ulah di Arab sareng berapa ikhlas, kudu di Arab, ngarepna ka saha? Ka Allah iwatna. Ngarep ridho Allah, ngarep pahala ti Allah, ngarep cinta Allah. Tapi pamit urang teu ngarep, kita tidak berharap itu seperti kita main basket tanpa ring, main bola tanpa gawang, atau latihan pukul tanpa samsak. Tidak ada targetan Pak. Itu kalau ikhlas itu nggak ngarep, maka yuk kita rubah ikhlas itu ngarep. Ya, ngarep ke Allah ibadah. Oh ini saya ada arti ikhlas. Ikhlas itu adalah pohon. Lu pohon bukan ikhlas. Amnesia. Ikhlas itu diingat-ingat Pak. Jadi mohon maaf, kita perbarui makna. Jadi ikhlasnya ngarep. Mudah-mudahan ya Allah baik-baik. Jadi pilar pertama ya, untuk sakinah itu adalah mengharap. Setan susah Pak. Lu goda orang ikhlas setan susah. La ukhwiyannahum ajma'in. Akan kami sesatkan mereka, kata iblis. Illa ibadatan minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-Mu yang diikhlaskan dan yang dipilih. Hei, orang ikhlas mapunten geus lihat dikulang dapet hese ya geus lihat teh siga dodol olehnya susah itu ya. Dikasih kaya tidak lalai, dikasih kurang tidak ngeluh, dikasih lebih ya iwatimah tidak melepaskan ketaatan, dikasih kurang tidak lantas jadi maksiat. Hese Pak, jadi pejabat udah jumawa, jadi rakyat tuh merasa terhina. Hese orang ikhlas ya susah digoda hese itu orang ikhlas. Cek iblis itu hese itu kieu teh disieur-sieuran ku miskin ahli doe waktu itu ya, diberikan kekayaan hese doya geuna anggar we waktu itu. Maka iblis susah. Maka kata Umar bin Khattab, aku tidak peduli dengan banyaknya amalan, tapi aku khawatir dengan kondisi keikhlasan, karena pahala menyertai orang-orang yang ikhlas. Saya tutup pas satu kisah. Kisah ini ada di kitab Minhajul Qasidin, bagus Pak, inspiratif banget ya. Dan saya nonton filmnya waktu itu yang meranin Deddy Mizwar waktu itu, masih ingat saya di SCTV waktu itu ya. Ingat, begini Pak ceritanya. Jadi ada seorang pemuda yang semangat untuk menebang pohon kemusyrikan, karena pohon itu diminta-minta. Cek pemuda tuar ku ayeuna sia tangkal tekalkan jadi peta-peta. Bawa apa dia? Bawa kampak. Semangat. Ngegedip tiba-tiba. Di tengah jalan papa ngirim setan. Awas, itu bisa. Dulu untuk setan. Aku
cek-cekan, ya itu kiwe kancet kiri. Ayeuna mah akan rek keluar, kiwe ayeuna mah tinggal heula ku akang. Dihadap berbantal di kamar akang. Aya duit ulangkeun bisa diambil ku kami. Lamun eta duit eueuh dina handap berbantal enggak ada, sok keluar ku akang. Wah, benar sih. Tinggal bisi abdi bohong, sok ayeuna kene. Kalau uang itu enggak ada di bawah bantal akang, sekarang juga tebal. Wah, terus oke. Ya, cincin saya balik ke rumahnya Pak, dibuka di atas bantal, ada uang. Tiap hari ada uang. Pagi-pagi bangun bapak ada uang lagi. Ya, buka nih duit beli waktu. Hari per hari, minggu per minggu, bulan ke bulan, sudah 6 bulan kurang lebih. Dibuka, dibuka lagi, nggak ada. Dibuka lagi, nggak ada lagi. Akhirnya apa? Akhirnya dia bawa kampak lagi. Ya, air lagi keluar aku airnya. Ya, saya tebak pohon ini. Wah, semangat di waktu itu. Di tengah jalan gelut dia jadi setan. Ya, gelut lagi jadi setan. Akhirnya udah cekek pemuda ini. Dicekek. Nepi ka eunang ngaku eleh. Nah, orang jadi eleh cek setan. Kata setan, "Ieu kamu mimiti mah hayang luar pangkal teh." Kusabab bener rek ngalengitkeun kasirikan. Ayeuna mah rek keluar tangkal teh kusabab eueuh duitna. Kamu pertama mah mau menebang pohon teh betul ingin menghilangkan kesirikan. Sekarang kamu semangat menebang pohon karena uangnya sudah tidak ada. Sama semangatnya, sama beramalnya, beda kualitasnya. Kenapa? Hanya gara-gara beda niat. Mohon maaf tadi teh ya, kalau ada sesuatu ya di rumah tangga kita itu adalah alarm tentang kualitas ikhlas kita. Walau ala makanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah, luruskan niat. Yang penting untuk Allah. Walau ala bisawab, saya kira ini pilar pertama. Nanti di Bismillah itu ada 2 Pak. Ya, Bismillah itu adalah biridwanillah dengan keriduan Allah. Dengan Bismillah itu adalah biiznillah dengan izin Allah. Makanya yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah tawakal. Itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Atur nuhun Bapak, Ibu-ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Enggak apa-apa, tadi selesai mungkin. Doakan ini karena bulan Ramadan berkah, kirimkan doa buat kami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu karya tulis ya suatu saat, yaitu pilar sakinah dalam bingkai surat Al-Fatihah, sehingga menjadi inspirasi buat keluarga muslim. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.